Pada saat mereka ngobrol, tiba-tiba beberapa orang dari anggota Federasi Anti Komunis memaksa untuk membawa Yongsin tanpa adanya alasan yang jelas. Melihat hal itu, Jin-suk berusaha untuk mencegah, namun akhirnya Jin-suk juga dibawa oleh orang-orang itu. Jin-tae yang mendapat informasi dari salah satu temannya bahwa Jin-suk pulang ke rumah, juga memutuskan untuk pulang. Namun belum sampai di rumah, dia pun mendapati adik-adik Yongsin yang sedang menangis dan mengejar sebuah mobil. Jin-tae pun merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengejar mobil itu. Hai guys, aku Agung Sitepo and welcome. So, ini adalah part 2 dari alur cerita film Taegugi The Brotherhood of War. Nah, buat kalian yang penasaran kelanjutan ceritanya, yuk langsung aja kita mulai. Ternyata hal yang tidak disangka alasan kenapa Yongsin dibawa oleh anggota Federasi Anti Komunis dikarenakan dia dituduh sudah bergabung dengan komunis dan sebagai hukumannya Yongsin akan dibunuh. Tapi belum sempat dibunuh, akhirnya Jin-tae pun datang untuk menyelamatkan Yongsin. Yongsin pun menjelaskan bahwa semua yang dia lakukan yang berhubungan dengan komunis semata-mata hanya karena dia membutuhkan makanan. Karena pemerintah Korea Selatan tidak memberi mereka makanan sama sekali. Di sisi lain, Jin-suk pun muncul untuk menyelamatkan Yongsin juga. Jin-suk pun menyuruh Jin-tae dan Yongsin untuk segera pergi. Namun Jin-tae tidak langsung melakukannya, dikarenakan Yongsin yang dituduh tidur dengan para perwira tinggi Korea Utara membuat Jin-tae meragukan kesetiaan Yongsin terhadapnya. Rencana penyelamatan Yongsin pun gagal. Para tentara Korea Selatan pun melakukan penyerangan pada saat itu. Pertikaian pun akhirnya berlangsung antara mereka. Namun, sangat disayangkan, Yongsin, calon istri Jin-tae, terkena tembakan dan akhirnya meninggal dunia. 정신 차려, 영신아. 영신아. 수건 아직 갖고 있었네. 많이 보고 싶었어. 많이 기다렸는데. 진짜 씨한테 잘못한 거 없어. 진짜 씨. 영신아. 죽은 거야. 죽으면 안 돼. 됐어. 우리 동생들. 사랑돼. 됐어. 영신아. 영신아. Dari kematian Yongsin, Jin-suk pun semakin membenci kakaknya karena sudah meragukan kesetiaan Yongsin yang membuat Yongsin akhirnya terbunuh. Dia menuduh Jin-tae lah pembunuh dari Yongsin. Beberapa saat kemudian, Jin-tae pun dipanggil oleh salah satu tentara senior karena dia sudah membunuh anggota Federasi Anti Komunis, padahal dia memiliki medali kehormatan. Tentara itu pun merasa Jin-tae tidak pantas mendapatkan penghargaan itu. Jin-tae tidak memperdulikan omongan tentara itu. Malah Jin-tae yang begitu menyayangi adiknya meminta supaya adiknya dipulangkan karena mantan komandan tempat dia bertugas mengatakan jika dia memiliki medali kehormatan, dia dapat memulangkan adiknya. Namun tentara itu tidak mau melakukannya. Malah dia menyuruh Jin-tae untuk dikurung. Di tengah pembicaraan tentara itu, tiba-tiba penyerangan kembali terjadi dan orang-orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Jin-tae yang tahu adiknya masih di penjara
menyuruh tentara senior itu memerintahkan sel tempat adiknya dipenjarakan agar dibuka. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan tentara senior itu. Malah dia memerintahkan anggotanya untuk membakar sel itu. Jin-tae yang takut adiknya kenapa-kenapa langsung bergegas untuk menyelamatkan adiknya. Tapi sangat disayangkan, Jin-tae terkena serangan dari komunis yang membuat dia tidak bisa menyelamatkan adiknya, Jin-suk. Jin-tae pun sadar dan mencoba mencari adiknya, berharap Jin-suk masih hidup. Tapi ternyata apa yang ditemukannya? Dia menemukan sebuah pulpen yang pernah diberikannya kepada Jin-suk. Sehingga dia menduga tengkorak yang dia temukan pada saat itu adalah tengkorak dari adiknya Jin-suk. Hal itu pun mengundang kemarahannya Jin-tae. Apalagi pada saat itu dia melihat tentara senior yang menyebabkan adiknya meninggal. Membuat Jin-tae tidak dapat menahan amarahnya. Dia pun langsung menyerang tentara senior itu sampai akhirnya tewas. Namun hal yang tidak disangka adalah ternyata Jin-suk masih hidup. Dia diselamatkan oleh salah satu temannya yang pada saat itu melihat Jin-suk terkena tembakan. Lalu mereka pun memutuskan untuk membawa Jin-suk. Lalu sembari mengobrol, temannya itu pun memberikan sebuah surat yang sempat dikirimkan oleh kakaknya ke rumah. Namun dikembalikan kembali oleh petugas ke kamp pelatihan. Jin-suk yang pada saat itu sudah sangat membenci kakaknya tidak langsung membaca surat itu dan menunjukkan bahwa dia tidak lagi peduli dengan keberadaan kakaknya. Di tengah obrolan itu, Jin-suk pun mendapat panggilan karena ternyata didapatkan kabar bahwa kakaknya Jin-tae bergabung dengan negara Korea Utara. Jin-suk yang memang pada saat itu tidak lagi peduli dengan kakaknya tidak memberi keterangan apa-apa dan dia menganggap pria yang bergabung dengan komunis itu bukan kakaknya. Kakak yang dia kenal adalah seorang penyemir sepatu dan seorang kakak yang sangat menyayangi keluarganya, terlebih dirinya. Pada malam hari, Jin-suk pun memutuskan untuk membaca surat yang dituliskan kakaknya. Disitulah Jin-suk sadar bahwa kakaknya yang begitu sangat menyayangi dia dan semua yang dia lakukan selama ini itu hanya untuk kebaikan Jin-suk. 건강하세요. Akhirnya Jin-suk pun memutuskan untuk menemui kakaknya karena dia merasa kalau kakaknya bergabung dengan komunis itu dikarenakan Jin-tae merasa kalau adiknya sudah meninggal dunia. Namun usaha Jin-suk untuk menemui kakaknya tidaklah mudah. Dia tidak diizinkan untuk mengikuti misi. Tapi hal itu tidak membuat Jin-suk ini menyerah. Dia pun secara diam-diam pergi ke daerah musuh tempat kakaknya berada. Sesampainya di sana, dia masih mendapat hambatan. Para tentara komunis menganggap kalau Jin-suk adalah mata-mata. Walaupun Jin-suk ini sudah menjelaskan bahwa dia adalah adik dari Jin-tae, tapi para tentara Korea Utara tidak percaya. Ditambah induk burung hantu, yang dimana itu adalah nama samaran dari Jin-tae mengatakan bahwa adiknya sudah meninggal. Jin-suk pun akhirnya diperintahkan untuk dibawa ke pasukan keamanan. Di tengah perjalanan, peperangan pun kembali terjadi. Semua tentara Korea Utara menjadi buyar karena serangan yang dilakukan oleh tentara Korea Selatan begitu sadis. Di tengah semua orang saling menyerang, hal itu pun dimanfaatkan oleh Jin-suk untuk mencari di mana keberadaan kakaknya. Dengan begitu banyaknya halangan dan juga rintangan, akhirnya Jin-suk pun dapat bertemu dengan kakaknya Jin-tae.
Namun pada saat itu, walaupun Jinsuk berkali-kali bilang bahwa dia Jinsuk, adiknya Jin-tae, Jin-tae masih belum menyadari, sehingga Jin-tae terus menyerang Jinsuk yang dianggap adalah musuhnya. Jinsuk pun terus berusaha untuk menyadarkan kakaknya Jin-tae bahwa dirinya masih hidup. Jin-tae pun tidak mendengarkan dan terus menyerang Jinsuk. Sampai akhirnya Jin-tae pun tersadar bahwa itu adalah adiknya Jinsuk. Adik yang dia kira sudah meninggal di sel itu, tetapi ternyata masih hidup. Setelah Jin-tae sadar, dia pun menyuruh adiknya untuk pergi terlebih dahulu. Dia akan menyusul segera. Namun, Jinsuk menolak karena takut kakaknya meninggal. Jin-tae pun berkata kepada adiknya, dia tidak akan meninggal karena dia telah membelikan sepatu kuliah untuk Jinsuk. Dan sepatu itu belum selesai dia jahit. Jadi dia akan tetap hidup karena dia harus menjahit sepatu itu. Sambil menangis, Jinsuk pun menuruti perintah dari kakaknya. Sebelum pergi, Jin-tae pun memberikan pena yang dia temukan di sel dan memberikannya ke Jinsuk. Namun pada saat itu, Jinsuk pun menolak untuk membawa pena itu dan menyuruh kakaknya untuk membawakannya pada saat dia pulang nanti. Namun, di tengah peperangan yang begitu sengit, sangat disayangkan, Jin-tae pun tidak mampu bertahan. Dia terkena tembakan sekutu. Jin-tae tidak mampu menepati janji kepada Jinsuk untuk menjahit sepatu adiknya. Jin-tae, kakak yang hebat, harus gugur di medan perang. Setelah 50 tahun berlalu, akhirnya tengkorak Jin-tae pun ditemukan. Jinsuk yang sudah tua menangis karena dia sudah menunggu begitu lama. Namun, Jin-tae tidak menepati janjinya. Kakaknya tidak datang menemuinya. Kakaknya tidak datang untuk menjahit sepatu yang dia udah beli untuknya. 말 좀 해요. 50년 동안이나 기다렸는데 이 동생한테 뭐라고 말 좀 해요. 그때 형 혼자 두고 오는 게 아니었는데 형. So guys, itu dia alur cerita dari film Taegukgi The Brotherhood of War. Buat kita semua yang masih punya waktu bersama dengan orang tua, kakak, abang, adik, sayangi mereka
dan teruslah berbuat baik. Pergunakanlah waktu itu karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil. Makasih buat kalian semua udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, komen kalau kalian punya masukan dan juga request. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa juga follow aku di Instagram @agungsitepu_. Dan buat kalian yang mungkin main TikTok, follow aku juga di TikTok @agungsitepu_. See you in the next video. Stay safe and God bless.